adalah dikuatkan dari adanya SK yang dikeluarkan tentang pelaksanaan musyawarah Muspanitra cabang. Kemudian surat sudah diedar. Terus terang, ini bicara di luar daripada sidang. Kau Pradana, kau Usman sudah ketemu dengan saya. Yang kau pertanyakan adalah masalah SKCK. Kak, Jangan dulu, ini di luar daripada sidang, jangan potong bicara saya. Saya bilang, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala? Kok susah sekali hanya persyaratan? Persyaratan tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi ketika disetujui oleh kuartir, itu tidak boleh dibantah. Kuartir lembaganya loh. Ya. Terus terang, kalau di luar daripada ini tadi ada pernyataan sikap bahwa akan mengeluarkan berita bahwa kuartir cabang Mamuju itu membangun dinasti, ada jawabannya kok ada SK. Kalian yang tidak memenuhi persyaratan. bukan tidak. Cuma tenang, saya tahu. Tenang, saya tahu ada keinginan adik-adik, kakak-kakak sekalian, itu bisa dirundingkan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Kalian harus hargai forum. Ini bukan timenya. Ya. Ibu Kuarcap baru mengabsen saja. Setelah diabsen baru, kalau setelah dibuka, baru silakan. Ini kan bukan timenya kan? Kok baru itu sudah maju semua segala macam? Itu kalau benar. Ini juga tadi kita akan verifikasi kepada Ketua Kawaran Mamuju kalau betul memang merekomendasikan Usman. Karena surat sudah ada, oke, kita deal. Itu tidak mungkin dipungkiri karena sudah dilihat suratnya ada. Tinggal diverifikasi ke orangnya langsung, pengurus Kawarannya, Ketua Kawarannya. Jangan juga bilang sudah ada surat langsung ini. Ketua Kawaran benar. Kalian sudah diberikan kesempatan selama kurang lebih 8 hari untuk melaksanakan verifikasi. Ya, hanya ada 3 yang mampu memenuhi itu. Kenapa yang lain tidak bergerak? Sedangkan saya sudah sampaikan, adik-adik, jalan dong. Orang saja mau mendaftar pegawai baru 2 hari dapat informasi bilang tinggal SKCK, dia urus juga. Saya sudah sampaikan bahwa apa fungsinya SKCK kan sudah jelas. Kalau tidak salah Busman sendiri yang buat beritanya. Iya kak, sepakat. Iya. Tunggu dulu, tanya. Bahwa kami tidak menginginkan lahirnya pemimpin di Dewan Kerja itu ada sangkutan hukumnya. Buktikan kalau kalian tidak punya sangkutan hukum dengan adanya lahir SKCK. SKCK kan tidak ada biaya, cuma 10.000. Siapa yang bilang 100.000? Laporkan itu, peduli itu di sana kalau terjadi. 10.000 itu masuk ke PPH di negara, 10.000 rupiah SKCK. Berangkat kiri kanan saja mampu kok masuk SKCK dia jadikan alasan 10.000. Mohon maaf, saya tidak, kita ini terbuka. Yang menjadikan sebuah alasan tertentu bahwa itu yang menekan Anda. Bisa. Saya bilang hari ini, saya adalah cabang gerakan pramuka Mamuju. Saya juga adalah ranting gerakan pramuka Tapalan. Saya wakil ketua di sini. Saya bilang saya akan fair, saya akan terbuka. Silakan kalian bertarung. Sebentar kami rundingkan. Tidak usah dengan cara ngotot-ngotot seperti ini. Saya buka. Kalian adik-adik saya, kita satu wadah gerakan pramuka yang ada di Mamuju. Tidak usah ragu. Cuman hargailah forum, hargailah. Ini baru tahap absensi dari ketua kuartir cabang. Bukan saatnya untuk pukul-pukul meja segala macam. Ya, Anda bilang tidak, bukan untuk mengadu fisik. Saya juga tidak menginginkan hal itu. Tidak bagus. Tidak ada ajaran gerakan pramuka seperti itu, apalagi pukul meja. Dan jangan terlalu ngotot dengan kesalahan yang kita lakukan. Janganlah terlalu menganggap diri kita benar. Mendiskriminasi lah segala macam. Sampai mentendensi bahwa ini adalah membangun dinasti segala macam. Hargailah. Verifikasi sudah dilakukan. Kita bisa buka, ini bisa diperbaiki, ini bisa disepakati. Tapi tidak dengan begitu caranya, adik-adik ya. Semua. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Kak Eman. Tadi kan saya sudah katakan, kan pasti ada yang membantah bahwa bukan seperti aturannya. Saya sudah katakan bahwa kemauan yang keras dulu. Jadi mungkin ada masukan dari DKR Simboro itu juga bagus. Inilah namanya musyawarah mufakat. Kita akan rundingkan kembali bagaimana modelnya intinya. Tapi surat yang kedua tetap kita hargai juga, karena itu tanda tangan Kuarcap. Ya, kemudian daripada itu saya berharap ya, memang di gerakan pramuka ini
yang diharapkan sekali adalah orang yang mau kerja, bukan orang yang mau diam-diam. Ya namanya gerakan pramuka selalu memang banyak gerakannya. Dan satu kuncinya di pramuka ini bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar menjadi seorang pemimpin. Di sini semua. Jadi di sini murni membangun manusia, bukan membangun infrastruktur. Manusia yang kita bangun. Jadi memang dengan peserta yang sangat kerdil, ya mungkin kami bisa rundingkan di sini. Barangkali masih ada yang mau mendaftar dan sebagainya dan persyaratan seperti itu, tapi tidak boleh kemauannya adik-adik itu yang kita terima, karena ada namanya kita harus berunding. Ya. Saya lihat pendaftaran hanya 2 yang memenuhi syarat. Kebetulan juga satu orang mendaftar, saya akui itu dia mendaftar namun pun tidak cukup dia punya persyaratan. Seandainya semua seperti itu, berapa persyaratannya, silakan mendaftar, bisa kita di sini rundingkan kembali. Tapi karena seperti ini, saya serahkan kepada ketua panitia nanti bagaimana sebaiknya kita mau ambil sebaik-baiknya, seperti apa yang paling baik, Pak Iman. Karena kita tidak mau kalau ini tercemari, ya kalau ya terlalu ini mengatakan membangun dinasti, ya dalam pikirannya mungkin ada dari BKR Simboro, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena di sini pramuka ini betul-betul pengabdian. Tidak ada hal-hal yang bisa kita di sini memberikan sesuatu yang sangat artinya merugikan orang lain, ya, kata kasarnya. Karena di pramuka saya katakan tidak ada duitnya. Ya, betul. Tidak digaji di pramuka, dasar Dharma 11. Tidak digaji. satu tahun 12 bulan itu saja gajinya. Jadi saya mau bawalah kegiatan ini dengan sebaiknya. Pertamanya ini saya Iman dengan Kak Anto ada di sini, Pak Lode, Kak Lode. Saya mungkin tidak bisa lanjut sampai sore, tapi saya mau ini dibuat dengan sebaik-baiknya. Jangan kita keluar dari kategori yang ada. Kita juga mau menjaga keutuhan pramuka yang ada. Saya bersyukur kalau sudah terbangun satuan-satuan karya di tiap instansi, itu memberikan sesuatu yang berharga bagi pramuka. Seandainya kita ada uang, saya ada rencana kita mengadakan perkemahan khusus satuan karya. Apa yang kita lakukan? Mungkin ada sasaran, mungkin kita bisa membuat sesuatu. Apakah membuka jalan atau bagaimana? Kita kan kemarin baru 1 kali di Kabupaten Mamuju ada Wirakarya. Iya. Baru 1 kali. Selama ada pramuka tidak pernah ada perkemahan Wirakarya. Baru kemarin yang ada di Kaluku. Jadi kalau kita mau bikin perkemahan Wirakarya khusus satuan karya dengan terbentuk satuan karya di Diknas, terbentuk di pariwisata. Sebagian bahkan saya dengar sudah mandat satuan-satuan karya yang ada karena tidak adanya kegiatan kabupaten. Dan itu sebenarnya tergantung dari dinasnya, dari kehutanan, dari kesehatan, dari Bayangkara, dari Kodim. Semakin banyak semakin bagus, karena banyak rekrut dari anak-anak penegak. Ini bisa membangun lebih semarak lagi pramuka yang ada. Jadi agenda satunya ini adalah musyawarah untuk penegak dan pandega putra putri. Saya berharap ini berjalan baik. Jadi mari kita ambil yang terbaik. Bagaimana seharusnya yang terbaik dalam hal ini. Untuk itu saya berharap pramuka-pramuka yang ada di Ranting kerjasama dengan korannya, karena DKR-nya dengan korannya, supaya bisa menyambut hari-hari besar pramuka itu. Jangan ada koran yang tidak menyambut itu.
seandainya ada dana besar, kita menyambut hari besar pramuka ini di kabupaten, jadi semua ranting kita undang. Ini juga masih menjadi PR kita karena tidak ada bumi perkemahan untuk di tingkat kabupaten, dan itu sebenarnya pemerintah daerah harus memberikan ruang, membebaskan lahan atau mencarikan lahan dan lain sebagainya. Dulu ada, karena di lokasi Kodim yang ada di Simboro itu menjadi lahan utama dalam perkemahan tingkat kabupaten. Tapi setelah itu diambil, tidak ada lagi. Kita mau berkemah biasa di lapangan Kodim itu sudah tidak bisa. Ada Mamuju Pancin di situ, lebih-lebih di Ahmad Kirang. Jadi kita sudah hampir pramuka ini tergusur. Jadi kita sendiri yang bagaimana membangun pramuka ini supaya lebih bagus. Jadi adik dari keluarga Simboro supaya betul-betul mari kita membangun kebersamaan. Saya tahu kita punya jiwa yang muda, mau bekerja dan lain sebagainya. Ya, di sini tempatnya bermusyawarah. Kita tidak usah menyampaikan hal-hal yang tidak pas. Kita menghindari hal-hal yang bisa terjadi kesenjangan. Kita tidak mau seperti itu. Jadi saya mau ambil yang baiknya, buang itu yang tidak baiknya. Dan seperti itu. Jadi saya katakan pagi-pagi saya katakan semakin banyak peserta semakin bagus. Untuk kita bermusyawarah menentukan siapa terbaik. Ya, betul. Ya, saya kira jangan terjadi, karena biasa seperti itu. Saya juga biasa merasakan. Sebelum ada pemilihan, sebelum ada seleksi, sudah ada orang juara. Kan seperti itu biasa. Saya paling penentangnya seperti itu. Jadi kita mau menghasilkan yang terbaik. Untuk itu saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putra putri saya buka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita dan menghasilkan yang terbaik tetap dalam keadaan damai. Amin. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan. Siap, gerak. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Buarkan. Istirahat cepat, gerak. Acara terakhir, istirahat. Dimohon kepada rekan-rekan semua, kakak-kakak perwakilan